Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Andrean, BP 17230021, jurusan akuntansi. Baiklah, saya akan mempresentasikan yang saya bikin proposal bab 1 ini, yang berjudul pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan dan audit tuner terhadap opini audit going concern. Baiklah, saya akan membacakan yang yaitu latar belakang. Seperti yang kita ketahui, pada era globalisasi saat ini, dalam bisnis setiap perusahaan dituntut untuk bersaing dalam persaingan yang ketat, bukan semata-mata hanya mencari keuntungan dalam perkembangan pasar. Kemudian ini menumbuhkan minat bagi para investor untuk melakukan investor di pasar modal, yaitu setiap perusahaan go public pasti akan melaporkan dan menerbitkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang bermanfaat. Mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar, diperlukan adanya pengendalian manajemen untuk bersaing dan keberlangsungan usaha di masa yang akan datang, serta untuk memberikan kepercayaan kepada pihak investor. Selanjutnya, keberlangsungan hidup suatu entitas selalu dikaitkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan untuk survive selama mungkin. Maka dari itu, kepala manajemen selalu menjadi tundingan pertama atas apapun yang terjadi pada perusahaan. Opini audit going concern merupakan pendapatan yang diterbitkan oleh auditor yang menilai mengenai keraguan perusahaan untuk mempertambahkan kelangsungan hidupnya. Tugas tanggung jawab auditor adalah menilai dan mengevaluasi kewajaran dalam penyajian laporan keuangan, tetapi pihak eksternal berkeinginan agar tugas dan tanggung jawab auditor dapat menginformasikan kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Going concern yang menegaskan bahwa tanggung jawab auditor independen hanya melakukan pertimbangan atas ketetapan asumsi going concern. Going concern adalah kelangsungan hidup suatu entitas. Dengan adanya going concern, maka suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usaha dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Going concern dipakai sebagai asumsi dalam laporan keuangan sepanjang tidak terbukti adanya informasi yang menunjukkan hal berlawanan. Going concern merupakan kelangsungan hidup suatu entitas. Minggaluan opini audit going concern melambangkan sinyal negatif bagi kelangsungan hidup perusahaan, sehingga seharusnya dapat berguna bagi investor, sedangkan opini non going concern melambangkan sinyal positif. Baiklah, saya akan menjelaskan keunikan atau kelebihan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Beranggapan bahwa penelitian mengenai opini audit going concern di Indonesia masih menjadi objek penelitian yang penting dan menarik dilakukan karena mengingat bahwa opini audit going concern suatu badan usaha merupakan salah satu hal yang mendasari para investor dalam pengambilan keputusan investor dan juga para kreditor dalam meminjamkan dananya dengan tujuan untuk memperoleh laba dari aktivitas perusahaan tersebut. Selain itu, opini audit going concern sering dihubungkan dengan kelangsungan hidup usahanya. Berdasarkan penjelasan di atas serta dukungan oleh penelitian sebelumnya, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul pengaruh kualitas audit, kondisi keuangan dan audit tuner terhadap going concern. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap opini audit going concern. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan terhadap opini audit going concern. Yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh audit tuner terhadap opini audit going concern. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan, pemikiran, dan wawasan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai opini audit going concern, serta studi ini diharapkan juga bahwa penelitian ini akan
berkontribusi dan mengembangkan teori evaluasi opini audit go and concur. Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan penulis dan pembahasan di mana antara setiap bagian saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga memiliki kesatuan itu sebagai berikut, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 lanjutan teori dan pengembangan hipotesis, dan bab 3 metode penelitian. Baiklah, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Bila ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.